Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja telah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Hai anak-anakku yang aku sayangi, ayah ingin pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku ingin kalung yang mahal ya. Aku ingin gaun yang sesuai dengan warna jingga kesukaanku, ayah. Aku ingin perhiasan yang berkilau ayah. Kalau aku ingin cincin permata. Aku ingin berlian yang sangat mahal. Aku inginkan sesuatu yang mewah, ya. Aku ingin mahkota, ayah. Kesembilan anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tapi, lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu mendekati ayahnya. Ayah, aku tidak akan meminta sesuatu. Aku hanya ingin engkau pulang dengan selamat, ayah. Itu sudah merupakan hadiah termewah buatku. Anakku, perkataanmu sungguh mulia. Ayah pasti pulang dengan selamat. Ayah akan membawakanmu hadiah khusus. Raja tersenyum dan pergi meninggalkan putri-putrinya. Selama sang ayah pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti keinginan mereka. Mbak! Ambilkan gaun saya dong, di lemari. Cepat ya. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Tuan Putri, seharusnya saya membersihkan taman ini. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Putri kembali saya ke istana. Tidak apa-apa, Mbak. Taman ini adalah taman kesukaan ayah. Tempat yang paling ayah sukai. Jadi, sebagai seorang anak, saya harus menjaga dan merawatnya. Baiklah Tuan Putri, saya akan membuatkan minuman untuk Anda. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihatlah, tampaknya kita punya pelayan baru nih. Hai pelayan, ada koran nih. Kalau kerja tuh yang bener dong. Jangan asal-asalan kayak gini. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Karena tak sanggup menahan amarah, Putri Kuning pun berkata, Cukup! Kalian keterlaluan. Tidak pantas kalian mendapatkan hadiah dari ayah waktu pulang nanti. Kalian hanya bisa merusak dan menghancurkan semuanya. "Sudah, aku bosan. Ayo kita pergi ke danau saja." Ayo. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di atas teras istana. Mengetahui hal tersebut, raja menjadi sangat sedih. Putriku yang baik dan berhati mulia, ayah tak bisa membawakan apa-apa kecuali kalung batu hijau ini. Bukankah kuning warna kesukaanmu? Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Ini saja sudah sangat cantik. Lihat, serasi benar dengan warna baju. Dan yang paling penting adalah ayah pulang dengan selamat. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuatkan teh hangat buat ayah. Terima kasih anakku. Ketika Putri Kuning sudah membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut
mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Hai adikku, cantik benar kalungmu itu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, bukan milikmu, karena itu warna hijau. Dan warna hijau adalah kesukaanku. Kalung ini adalah pemberian dari ayah. Dan sayang sekali, ini bukan untukmu. Dasar kamu adik durhaka! Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Hai saudara-saudaraku, lihatlah kalung yang dipakai oleh Putri Kuning. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena itu warnanya hijau. Dia telah mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarkan yang mana yang baik. Apakah kamu iri? Aku bukan iri, tetapi itu adalah warna hijau dan itu untuk aku. Itu sama aja dia mencuri dan kita harus mengajarkan yang mana yang baik. Oke, saudara-saudaraku, setuju? Mereka sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepala Putri Kuning. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Dia meninggal, wah. Kita harus menguburkannya cepat. Cepat, ayo kita kuburkan dia. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburkannya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau, karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu keberadaannya. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. Pengawal, kemari. Ada yang bisa kami bantu, Raja? Cari dan temukan Putri Kuning. Aku sangat mengkhawatirkannya. Oke. Tentu saja tidak ada yang dapat menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil menemukannya. Raja sangat sedih. Aku bukanlah ayah yang baik bagi anak-anakku. Akan kukirim anak-anakku ke tempat yang jauh supaya mereka belajar budi pekerti. Raja pun mengirimkan putri-putrinya ke luar negeri. Suatu hari, tumbuhlah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Bunga apakah ini? Daunnya hijau bagaikan batu hijau yang kuberikan pada Putri Kuning. Dan bunganya kuning bagaikan Putri Kuning. Akan kunamakan dia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning telah digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat oleh orang menjadi bedak. Setelah mati pun Putri Kemuning masih memberikan kebaikan. The end.